Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Mbak Isma atas kesempatannya. Terlebih dahulu kami ucapkan juga terima kasih kepada penyelenggara dan yang terhormat Bapak Agung selaku Ketua Bidang 6 dari BPK Agama. Salam sehat untuk teman-teman pegiat cantelan semua keseluruhan. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan program-program cantelan dari yang diinisiasi dari Kagama Cantelan, dan ternyata sampai saat ini sudah merebak hampir ke seluruh provinsi. Saya di sini hanya ingin berbagi cerita kok bisa di dusun saya bisa terlaksana program cantelan ini, karena sesuai dengan judul yaitu berawal dari keraguan menjadi ketagihan. Saya hanya ingin mengungkapkan proses pelaksanaan pengembangan cantelan di dusun saya, yaitu di dusun Teguanon, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan identitasnya yaitu cantelan Jateng 9. Nah, terima kasih. Slide-nya Mas Komo. Awalnya sebetulnya nggak ada kesengajaan, nggak ada keinginan saya itu mengadakan cantelan di dusun saya ini, karena nggak ada gambaran. Awal mulanya itu saya diberitahu, diinformasikan bahwa ada salah satu teman saya teman SMA, yaitu alumni SMA Negeri 1 Magelang di kota sudah mulai membuka cantelan, yaitu kalau nggak salah identitasnya Jateng 8 atau 7. Dan saya dimingi-mingi bahwa mahkota sudah buka cantelan, yaitu di Kebonsari, Kota Madya Magelang. Kemudian sakjane yo terpaksa mengadakan, karena setelah itu dihubungi oleh inisiator cantelan, yaitu Mbak Ardiati yang di Sleman, itu menyuruh atau coro kasare memaksa bahwa saya juga teman dari Mbak Ardiati, teman sama-sama alumni SMA 1 Magelang, juga sama-sama alumni pertanian satu angkatan. Jadi siapa lagi, kalau mungkin dalam pikirannya Mbak Ardiati, siapa lagi yang orang di Kabupaten Magelang yang bisa dipaksa? Mungkin waktu itu ini latar belakangnya bahwa supaya saya mau melaksanakan ini sama Mbak Ardiati
diweden-wedeni bahwa di kabupaten yang lain sudah ada yang buka cantelan, sementara di Kota Magelang juga sudah ada, sudah mulai. Di Kabupaten Magelang yang notabene itu daerah asal kelahiran Mbak Ardiati kok belum ada yang buka. Ditambah lagi ditakut-takuti, wah ini nanti nek ditakoni juragane kagama Mas Ganjar jare komplain kok Jawa Tengah kok ming sithik sing buka baru 8 atau 7. Ya mak nganu Kabupaten Magelang harus buka. Masuk ketuane kagama Jawa Tengah Magelang ming sithik sing buka. Nah, akhirnya saya masih semoyo. Langsung buka aja, nanti ada stimulan dari Kagama Care untuk memulai membuat cantelan. Mungkin setelah ditransfer biar lek buka cantelane mungkin Mbak Ardiati iki susule transfer. Jane ya seneng nek dipaksa menerima transfer memang seneng. Tapi belakangnya itu konsekuensinya setelah ditransfer kita harus melaksanakan semua prinsip dan tujuan dari pengadaan cantelan itu harus berusaha terpenuhi semua kan sebagai kalau kita sudah bersedia menerima dan bersedia mengembangkan cantelan di daerah saya. Itu sebagai awal mengapa kok di judul ada keraguan. Ya karena itu salah satu faktornya nanti nek wis sanggup harus melaksanakan semua misi-misi cantelan dari Kagama Care ini. Sementara saya belum mempunyai bayangan bagaimana untuk memenuhi semua misi atau prinsip serta tujuan pengadaan cantelan ini, karena melihat prinsipnya juga ada harus melibatkan partisipasi warga. Itu bisa dimaksimalkan. Kemudian menyisir warga-warga yang membutuhkan. Kemudian menggerakkan, kalau bisa menggerakkan ekonomi warga sekitar atau desa atau dusun. Kemudian ada tujuannya yaitu dari Kagama Care itu tujuannya untuk menuntut sebagai anggota kagama itu harus dari dulu memang harus bisa mengabdi kepada masyarakat sekitar. Kemudian ada bisa menstimulasi warga untuk giat dalam pelaksanaan cantelan. Di samping menggerakkan ekonomi, nanti juga ada kalau di dalam kegiatan cantelan itu bisa mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 dengan berbagai macam metode untuk edukasi. Kemudian juga ada tujuannya yaitu untuk mengembangkan aspek pembelajaran baik untuk masyarakat, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak, untuk remaja, semua kalangan bisa mengambil aspek pembelajaran di kegiatan cantelan ini. Nah, maka dari itu melihat prinsip, tujuan serta misi
Kagama Candelan ini waktu awal mau memutuskan untuk menerima pengembangan candelan di dusun saya ini, saya masih ragu-ragu. Itu semua bisa saya jalankan apa enggak. Kemudian harus membentuk semacam tim untuk candelan. Nek tak ramu dewe, saya kerjakan sendiri mungkin nggak bisa maksimal, mungkin hanya bisa mencandalkan beberapa dan tidak bisa berlangsung berkelanjutan. Maka dari itu awal saya bisa menerima itu saya konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dulu. Karena di daerah saya itu di Magelang itu saya belum pernah berhubungan dengan kagama di Magelang itu di mana, usulnya siapa saja, kepengurusannya. Jadi yang pertama saya hubungi itu alumni kagama yang ada di desa saya, yaitu tangga sekitar ada 3 alumni UGM. Saya ajak share dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya sharing kalau misalnya kita mengadakan candelan sedekah untuk warga sekitar bagaimana. Nah, ternyata tidak mudah untuk mengajak atau memotivasi untuk bekerja sama dalam kegiatan candelan ini. Maka saya masih semoyo waktu itu 2 minggu hampir 1 bulan ditawari dari Mbak Ardiati, saya belum berani mengiyakan. Kemudian setelah Lebaran dihubungi lagi dan dipaksa, udah mulai aja, besok saya transfer langsung mulai. Akhirnya saya mengajak yang bisa saya minta bantuan untuk membantu lah. Karena saya waktu itu bayangannya tak candal kening pagari dewe, paling sehari saya nyandel ke 7 lah, awal 7, karena dari pengalaman sebelumnya yang di daerah lain tuh saya tanya-tanya itu hari pertama itu paling cuma laku 1 candelan, nanti hari kedua hanya 3 candelan. Makanya sudah saya putuskan mulai dari tanggal 11 Juni saya candelkan di pagar itu 7 dengan dibantu oleh teman saya yaitu Pak Wahyu Nugroho. Saya kira saya minta Pak Nugroho sebagai administrator. Jadi semua kalau nanti ada donasi, ada transfer itu saya minta tolong pada Mas Wahyu untuk mengelola. Saya hanya sebagai corong untuk ajak-ajak yang lain. Alhamdulillah tanggal 11 saya tidak minta izin ke Kadus, tapi hanya Kadus dan kepala desa. Hanya minta menghadap pemberitahuan bahwa hari besok saya ingin memulai candelan. Jadi ternyata otomatis langsung diberi izin oleh Pak Kepala Desa dan Bapak Kadus, dan bisa mulai
hari itu nyandalkan 7 dengan kenapa kok pilih 7 itu jare wong Jawa pitu, angka pitu ki muga-muga untuk pitulung bisa berkelanjutan, bisa ngrembaka, bisa dilaksanakan dengan mudah, dibantu oleh teman-teman yang lain. Dan ternyata 1 hari itu langsung habis, saya andalkan 7, kemudian teman saya, partner saya itu nambahi 4, jadi sehari itu langsung ludes 11 cantelan. Dan hari kedua, ternyata cantelannya ra cukup, saya cuma gawe cantelan 8, prakteknya itu lebih dari 20, hari kedua sudah habis. Ternyata sudah mulai ada partisipasi dari warga ikut menyantelkan, totalnya itu sekitar 21 kalau nggak salah hari kedua. Wah, semakin keraguan saya semakin berkurang. Wah, ada harapan untuk kedepannya partisipasi warga bisa lebih banyak lagi, bisa lebih merata. Kemudian untuk nah ini foto untuk lokasi pertama itu di rumah saya itu di pagar, dan itu hari pertama, hari kedua itu pelaksanaannya. Kemudian setelah itu next Mas Komo, hari ketiganya atas usul teman-teman yang bekerja yang membantu, kok dipindah wae sing nganu rada ombo omahe sing iso memuat lebih banyak cantelan. Kemudian saya cari lokasi, ternyata ada di samping rumah itu, terpaut 1 rumah itu ada rumah kuno, rumah kosong. Kita minta izin untuk ditempatin untuk cantelan. Nah, kemudian ya udah nek nganu sing gede bannernya ganti ya. Bannernya enggak kecil tapi agak besar, ukuran sekitar ukuran 3 meter kali 1 meter kalau enggak salah. Itu nanti bannernya ditulis bukan hanya Kagama Kagama cantelan, tapi sudah atas nama dusun, warga dusun yang mempunyai gawe, yaitu saya tambahi dusun Teguwanon Berbagi. Itu ternyata efeknya luar biasa. Itu bisa memancing partisipasi warga satu dusun, baik yang berdomisili di dusun sekarang di dusun saya ini maupun yang warga dusun Teguwanon yang ada di luar kota. Itu banyak yang mendukung untuk ikut berpartisipasi sebagai donatur cantelan ini. Wah, ternyata setelah 1 minggu lebih, selama 3 hari waktu pindah itu ternyata ada seorang bapak ibu yang melihat ini kemudian minta untuk bergabung, bahwa ada putranya yang sedang KKN COVID-19, yaitu KKN-nya di lokasi masing-masing tempat tinggalnya. Dan saya sarankan ya udah kan aja ikut gabung, bikin aja banner, kemudian jadikan satu, kita bisa untuk program KKN. Nanti kalau butuh data, butuh yang lain, nanti bisa dibantu. Akhirnya Mas putranya itu dipertemukan, kemudian kita
ngobrol bisa terlaksana. Saya buat banner untuk dokumentasi kegiatan KKN ini. Dan ternyata beliau sebagai orang tua dari mahasiswa itu ingin berkontribusi. Kontribusinya apa? Ya udah terserah mau berkontribusi apa. Ternyata beliau ikut mencantelkan tiap hari itu minimal 10 cantelan. Kalau ditambah dengan yang program dari tim kita itu kita awal mulai hari ketiga itu kita buat 15 jadi 25 kalau digabung dengan kegiatan KKN. Kita sudah punya modal 15 cantelan. Dan ternyata selama 1 minggu itu rata-rata 1 minggu kedua itu rata-rata sudah 40 cantelan yang bisa kita pasang itu dari partisipasi warga, kemudian kerjasama dengan mahasiswa KKN, dan ada lagi siswa-siswa yang SMA yang kegiatan channel ini dibuat sebagai laporan kegiatan sekolah. Nah, itu efeknya nanti ke orang tuanya berkontribusi untuk cantelan ini. Maka dari itu saya menggunakan tim ini saya kompliti dengan anak-anak mahasiswa, dengan anak-anak sekolah umuran SMA lah. Itu nanti tujuan salah satunya sebagai wadah edukasi kepada masyarakat, kepada pemuda, kepada anak remaja. Nah, ternyata banyak anak-anak muda yang ikut mensupport untuk kegiatan ini. Padahal tiap harinya itu kita mempersiapkan itu pagi jam 5:30 itu sudah kita mulai mempersiapkan, menata apa-apa yang kita cantelkan. Next, Mas Kemu. Nah, ini foto-foto ini waktu ada kunjungan atau sebagai studi banding lah, kunjungan dari ini waktu itu dari warga Kemirirejo Kota Magelang dan dari warga Bumi Prayu dan Permai Magelang dan Kabupaten Magelang. Ini ada yang tadinya sebagai donatur, kemudian berkunjung, diceritakan ke tempat warga sekitar tempat tinggalnya, kemudian kepingin untuk menduplikasi kegiatan channel ini di tempatnya masing-masing. Kemudian ya mau belajar, wah nek mempelajari nggak bisa lihat teko datang, lihat mulai dari awal persiapan sampai pencantelan, nanti kan bisa mengambil inisiatif apa yang bisa diterapkan di sekitar tempat tinggalnya, karena kondisi masing-masing warga sekitar itu kan tidak ada. Sebentar Mas Samsul, mohon bisa cepat. Presentasinya bisa cepat Mas karena waktu ya. Ya, siap. Nggih, mboten napa. Next. Nah, ini banner yang tadi saya
ceritakan. Next. Next. Nah, ini tim cantolan. Nah, ini tim Janggol. Lagi tim cantolan itu merangkap sebagai tenaga angkut karena kebetulan lokasinya tempat saya dekat dengan pasar tradisional. Jadi belanjanya di sekitar pasar untuk kebutuhan cantelan sudah ada semuanya itu kita belanja di pasar, dan karena pasar tradisional ya harganya masih murah dibanding di kota. Next. Nah, ini salah satu kegiatan daripada nganggur ya, ini menyusun stok sayuran yang ada biar nggak jenuh, nggak bosen. Next. Next. Itu salah satu untuk menyemangati tim untuk bekerja. Ini dari hasil dari donasi-donasi yang datang. Next. Next. Ini paketan-paketan yang dicantelkan ini. Ini warga masyarakat yang mengambil cantelan. Next. Next. Ini video bisa di Mbak Mas. Ini timnya cowok semua. Ini sebagai bukti bahwa tim kita lanangan kabeh ini cowok semua. Memang saya rekrut untuk ini cowok semua, yang rusuh-rusuh, ngusung-ngusung, yang tahan mental kalau misalnya ada yang komplain. COVID-19. Ini ada anak SMA, ada mahasiswa, bapak-bapak, ini rekan saya Mas Wahyu di belakang, yang tahan mental kalau misalnya ada yang komplain. COVID-19. Next. Next. Sebelumnya ada katanya, sebelumnya. Oh betul. Next. Ini faktor-faktor yang menyebabkan keraguan tadi sudah terjawab bahwa ini mulai minggu kedua itu sudah stabil, dan sampai hari ini kita hari ke-61 kita sudah mengeluarkan sekitar 2.708 paket cantelan. Alhamdulillah, yang tadinya hanya saya berpikiran bahwa stimulan dari Kagamaker itu saya perkirakan hanya bisa 2 minggu lah saya perkirakan, ternyata bisa berlanjut sampai hari ke-61, dan insya Allah untuk berikutnya kita masih mengadakan
cantelan itu seminggu 2 kali, yaitu tiap hari Selasa dan Jumat. Dan akhir-akhir ini ada satu teman saya dari sama SMA, yaitu SMA 1 Negeri Magelang, SMA 1 Kota Magelang. Itu yang punya inisiatif untuk membantu para petani di pegunungan. Itu karena ada kasus bahwa panen untuk saat ini itu banyak yang tidak laku karena terlalu murah. Petani nggak mampu untuk memetik karena biaya untuk memetik dan transport sampai untuk menjual itu ora cucuk, Mas, atau dibanding dengan harga jualnya itu jauh sekali lebih murah, lebih mahal daripada harga hasil panennya. Maka ada teman yang berinisiatif itu dia beli aja dari petani langsung dengan harga yang standar yang menguntungkan petani, nanti dibantulah dari teman-teman SMA, alumni SMA angkatan saya, suruh belanja nanti dengan harga yang menguntungkan. Saya dan teman-teman dari SMA 1 yang membuka cantelan, yaitu di kota ada 1, teman SMA ada 2 lagi titik di kota, kita bagi ke 4 lokasi cantelan. Jadi tiap seminggu sekali kita belanja ke atas ke gunung, kita beli sayuran dengan harga yang standar yang menguntungkan petani. Dengan itu, insya Allah untuk program selanjutnya kita bisa optimis masih bisa berjalan untuk beberapa bulan ke depan. Nah, itu sebagai karena tadinya targetnya 1 bulan 2 bulan, ternyata setelah terlaksana kok nek arek leren mau berhenti itu awang-awangan. Kemarin ada yang di chatting grup, nek leren malah masuk angin. Itu siapa, Mbak Asti atau siapa itu? Bahasan leren malah masuk anginan. Nah, itu sebagai salah satu semangat kita untuk meneruskan sebagai ketagihannya di situ. Koyoni selama 2 bulan ini kita melaksanakan kegiatan ini kok diparingi sehat, paringi lancar, itu salah satu sebagai manfaat atau hikmah dari sedekah itu sendiri. Jadi itu yang buat kita masih semangat untuk melanjutkan. Dan untuk lokasi di tempat saya ini, untuk selanjutnya kita akan mengembangkan program ketahanan yang lain, yaitu pembibitan. Nah, ini sebelumnya, Mas, itu ada foto menunjukkan kegiatan refreshing. Nah, ini refreshing tim dan warga sekitar biar nggak jenuh. Tiap hari Minggu libur kita gunakan refreshing di daerah-daerah terdekat aja, kira-kira 1-2 km dari dusun. Next. Kita pagi hanya sekedar sarapan bersama, tapi cuma pindah lokasi di tempat wisata di masih satu desa itu, satu wilayah di kelurahan. Next. Nah, ini waktu kegiatan cantelan, touring cantelan ini, kita touring ke tempat petani, kita bawa bekal cantelan berupa minyak, mie, dan beras. Di sekitar petani-petani yang petani sayuran, kita touring jalan pakai motor sambil bawa cantelan. Kita kemarin sekitar 20 paket kita bawa. Next, Mas.
Nah, ini lokasi persiapan untuk program pembibitan sayuran untuk urban farming. Demikian dari saya sebagai